Wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta mengalami peningkatan di masa libur panjang peringatan 1 Muharram dan libur panjang sekolah. Peningkatan wisatawan ini membuat arus lalu lintas di jalan menuju kawasan Malioboro macet. Malioboro masih menjadi destinasi favorit wisatawan luar daerah saat berkunjung ke kota pelajar ini. Di kawasan Malioboro, wisatawan bisa menikmati ikon-ikon khas Jogja, berjalan santai, atau sekedar duduk santai. Berbelanja oleh-oleh juga menjadi pilihan wisatawan saat mengunjungi kawasan ini. Berbagai jenis pakaian dan jajanan bisa dijumpai wisatawan di sepanjang pedestrian Malioboro. Diprediksi keramaian wisatawan ini akan terus meningkat malam hari nanti. Pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan rekan Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Gali, untuk suasana di sana pada malam akhir pekan ini seperti apa? Apakah semakin ramai? Ya, selamat malam Kalista dan juga pemirsa. Malam hari ini saya mengabarkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, tempat di mana libur akhir pekan dan libur peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram, di mana bisa saya gambarkan situasi lalu lintas di Jalan Pasar Kembang saat ini memang cukup padat kendaraan dari berbagai daerah. Bisa rata-rata memang kendaraan dari luar daerah seperti dari Solo, Semarang, Jakarta, bahkan Bandung selalu menyempatkan saat berwisata ke Jogja untuk ke Malioboro. Namun untuk saat ini Jalan Malioboro pada malam hari ini, Jalan akses Malioboro ditutup sejak pukul 6 sore hari tadi hingga pukul 9 malam nanti, sehingga semua kendaraan dialihkan menuju Pasar Kembang, sehingga semua terpusat di Jalan Pasar Kembang seperti kaca ini, sehingga cukup padat. Dan bisa dilihat kepadatan wisatawan juga nampak ini masuk di area kawasan Malioboro, di mana spot selfie bertulisan Malioboro ini selalu menjadi favorit. Ini menjadi ikonik, belum berkunjung ke Malioboro juga belum foto dengan latar belakang tulisan Malioboro ini, Arlista. Selain menikmati bangunan-bangunan ikonik, apakah dari pemerintah setempat menghadirkan acara hiburan untuk para wisatawan, Gali? Ya, untuk acara hiburan maksud saya di libur panjang kali ini memang tidak ada yang diadakan khusus oleh pemerintah setempat. Namun bagi para wisatawan bisa menikmati hiburan seperti musik show, live itu dari pengamen ataupun musisi jalanan yang memang selalu sedia bermain di sepanjang Jalan Malioboro. Seperti itu pemirsa. Baik, terima kasih banyak Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan selamat menikmati akhir pekan di Malioboro, Gali. Pemirsa, di momen libur Tahun Baru Islam, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur panjang mereka. Untuk menghibur para pengunjung yang datang, Taman Mini Indonesia Indah menyajikan sejumlah pertunjukan, diantaranya pawai ondel-ondel. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan oleh konser musik yang diisi oleh penampilan musisi dan penyanyi tanah air. Ratusan pengunjung nampak larut dalam suasana konser dengan konsep di kebun. Konser musik Sunset di Kebun, Taman Mini Indonesia Indah ini akan berlangsung hingga Sabtu esok. Jakarta ada 100 ondel-ondel berpartisipan di situ, lalu ada 1.700 seniman lokal di Jakarta menontonkan di sini. Jadi selain mereka menikmati Taman Mini, mereka bisa mencintai budaya-budaya dari Indonesia, khususnya Jakarta. Untuk pengunjungnya total hari ini ada berapa? Total dari sampai jam 3 itu 21.000. Jadi kita targetnya sampai. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lalu lintas di wilayah Cawang pada malam liburan saat ini, sudah ada rekan Brigadir Treslinda. Selamat sore Brigadir Treslinda, bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Cawang? Ya baik, terima kasih Arlita dan juga pemirsa. Pada saat ini arus lalu lintas dari arah Ancol yang akan mengarah ke arah Cawang dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Memang
sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan dengan arus balik dari arah PRJ tentunya. Dan perlu kami informasikan bahwa di Jakarta Selatan beberapa saat lalu diguyur hujan. Hal ini berbeda pada kawasan Ancol yang memang tidak terjadi hujan di sana. Tentunya bagi pengendara roda 2 yang akan melintas di kawasan ini, pastikan Anda sudah menggunakan jas hujan, dan kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Pondok Kopi, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Pelambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Dan seperti yang Anda lihat, Arlita, dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2 yang baru saja balik dari arah PRJ. Hal ini bisa kita lihat dengan muatan pada dashboard motor, yaitu belanjaan dari PRJ tentunya. Dan juga kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga kondisi jalanan di Jakarta Selatan yang licin. Hal ini juga perlu diantisipasi dapat mengakibatkan aquaplaning yang terjadi pada ban motor kendaraan Anda. Hal ini juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas tentunya. Dan bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini, tentunya pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat, mengingat sudah pada malam hari, aktivitas pada malam hari tentunya kami harapkan Anda memilih rute-rute yang aman akan dilintasi. Bagi pengendara roda 2, hindarilah kawasan-kawasan yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pilihlah jalur yang aman untuk dilintasi. Kemudian untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Ancol, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Aktivitas kendaraan juga yang akan masuk ke stasiun kereta cepat pada saat ini dalam keadaan cukup ramai, di mana banyak sekali masyarakat yang memilih menggunakan jalur kereta cepat sehingga ada peningkatan volume kendaraan ke arah sana. Tentunya Anda berhati-hati untuk melintasi jalur ini. Kami juga harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan perjalanan yang aman dan juga nyaman, serta Anda selamat sampai tujuan, bertemu bersama keluarga di rumah. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Arlisa, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak informasinya Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Cawang, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, tak hanya wisata pantai yang dapat dinikmati di Pulau Dewata, Bali, hutan mangrove tak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan karena dapat memberikan wisata edukasi, kuliner hingga petualangan menyusuri pulau mangrove. Keindahan hutan mangrove di Tahura, Ngurah Rai, Denpasar, Bali menjadi alternatif tempat liburan saat berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Wisatawan dapat menyusuri area hutan mangrove seluas 1.300 hektar dengan menggunakan perahu ataupun kano. Tak hanya keindahan alam hutan mangrove yang masih alami, wisatawan mendapatkan edukasi pelestarian lingkungan. Setelah susur itu apa aja yang didapat? Mantap, kita bisa melihat pemandangan, lihat-lihat biotanya, ada burung bangau tadi tuh, apalagi ya. Bisa lewat masuk kolong tol tuh tadi tuh. Seru banget sih, jadi kita juga tahu tuh gimana sih konservasi mangrove di sini itu seperti apa. Dan kalau kita lihat juga di sekitar itu banyak banget hewan-hewan yang mungkin jarang kita temuin juga ya kalau di kota-kota ya gitu ya. Mungkin salah satu manfaatnya ya itu